Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema kita kali ini Taurus adalah em, apa yang membuat orang iri kepadamu. Jadi kenapa sampai orang iri kepada Taurus? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ya, atau di depan ini bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar ya. Oke, oh ya, dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, silahkan ke playlist ya. Langsung aja di situ ya, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, untuk kalian para Taurus, berikan energimu, kita langsung saja untukmu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, 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 Taurus. Taurus. Kenapa dulu ya? Di sini ada 3 pembahasan. Kenapa sampai mereka iri kepadamu? Terus koneksi kamu ya dari zodiak dan dari inisial, dan terakhir ya pembahasan di mana pesan semesta untuk kalian Taurus tentang orang-orang yang iri ya, menyikapi orang-orang yang iri. Apa yang ingin semesta katakan kepada aku? Kita lihat nanti apa yang terjadi. Berikan energimu Taurus, Taurus. Oke. Kartu pertama, Pack of Wands. Wah, dia melihat dari sisi kekuatan terdalam. Wah, sisi kekuatan terdalam nih gimana nih? Maksudnya gini, kamu itu orangnya pekerja keras, optimis, ya. Kamu nggak ambisius, tetapi kamu itu kayak tekun gitu, ya. Kan ada orang yang terlalu ambisi gitu ya. Kamu tuh kok biasa-biasa aja tapi mengalahkan dia gitu, macam contohnya gini ya, kamu tuh belajarnya ya nggak terlalu forsir amat, tapi kok kamu nilainya lebih bagus dari dia atau bahkan juara lebih dari dia gitu. Ini kalau bilang prestasi dalam studi ya. Ataupun mungkin kondisinya kok kamu biasa-biasa aja, penampilan kamu, baju juga nggak bermerek, tapi kok semua orang tertuju padamu gitu, Taurus ya. Mereka melihat kamu ramah, padahal kalau dibilang biasa aja kamunya ya. Dia kalau dibilang wah glamor, tapi kok malah kamu yang dilirik gitu. Ada beberapa yang tidak suka karena mungkin ya ada yang dia suka orang ya, tetapi orang ini suka kamu. Ataupun mungkin kondisinya ya di dalam satu perkumpulan kamu itu orangnya nggak terlalu bagaimana gitu, tapi orang itu care sama kamu, orang itu ingin dekati kamu gitu. Dia marah, bukan marah sih, tapi kok serasa kayak kok dia diduakan dari orang-orang, sedangkan dia mau berkompetisi lebih dari kamu, tetapi kamulah yang selalu jadi pemenang. Dia merasa bahwa kenapa sampai bisa seperti gitu Taurus ya. Kamu orangnya penuh dengan, sebenarnya ya dalam hati dia mau mengatakan bahwa kamu Taurus orangnya penuh dengan keberuntungan ya. Nggak usah ngoyo-ngoyo, tapi semua ada padamu. Ini ada beberapa juga yang merasa bahwa wah Taurus dari orang kaya atau ya berkecukupan, sedangkan dia tidak. Hidupmu bahagia, lengkap, orang tua kamu, ini contoh ya, dia tidak. Dia membandingkan antara kekurangan dia dengan kelebihanmu. Ini ada beberapa orang-orang yang sebenarnya memang ada, kalau mau dibilang ini tekanan mental ya, yang mana sebenarnya dia itu memang tukang iri, bukan hanya ke Taurus, tapi karena memang penyakit hati ya. Ada sahabat-sahabatmu yang memang mentalnya kurang bagus sehingga ya dia mau
setidaknya kamu ada di posisi dia gitu, mengikuti dia, dan mau tidak mau dia yang harus jadi star, dia yang harus jadi bintangnya, tetapi ternyata kamu. Nah ini dia marah ya. Oke, berikutnya. Kenapa sampai mereka iri kepadamu? Wow, di sini ada Four of Swords. Wah, kamu tuh berjiwa kepemimpinan ya. Jadi macam contoh, kamu berdebat dalam hal apa kamu bisa. Kamu nyaman, kamu bisa memberikan motivasi ke orang, terus kamu bisa mengarahkan dengan baik. Jadi orang itu nyaman bersamamu ya. Dalam sebuah kompetisi juga kamu nggak terlalu kayak mensikut sana sikut sini ya, tapi kamu berhasil mendapatkan ya, dalam kompetisi itu berhasil memenangkan. Ataupun mungkin kondisinya, kalaupun ya, dalam artian gini, walaupun mungkin kondisinya kamu dia juara 2 pun dia tetap berbahagia ya, walaupun dia juara 2 dia tetap berbahagia ya. Sedangkan dia juara 1 kok nggak bahagia. Atau begini ya, dia merasa bahwa Taurus itu juara 3 bahagia sekali ya, sedangkan dia juara 2, ini contoh ya, kalau juara 1 kan pasti tetap akan bahagia ya, juara 2 kok saya nggak bahagia gitu. Kan ada psikologi seperti gitu kan. Kalau kita dalam kompetisi, orang juara 3 ini paling pasti bahagia sekali, senang sekali dibandingkan orang juara 2 ya, karena juara 2 itu merasa kalah dari juara 1. Nah, sedangkan kalau juara 3 nih happy. Kenapa? Karena dia hampir saja saya nggak dapat juara, saya happy ya, dia bahagia, dia bersyukur. Nah ini ada energi ketidaksyukuran dalam orang ini, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Jadi saya memberikan kisi-kisinya, kamu yang menjabarkan siapa orangnya ya. Ada energi tidak kesyukuran, apa yang dia dapatkan serasa kurang, dan membandingkan antara dirinya dan dirimu. Circle kamu nih ada yang toksik, tetapi kamu masih di situ, di mana dia mau menindasmu, kamu harus mengikutinya ya. Dia merasa bahwa kamu itu sosok yang tegas, berpendirian, tetapi penyayang gitu. Jadi ada sesuatu yang memang tidak ada dari dirinya, makanya dia kagum pada dirimu. Cuman ya secara tidak langsung dia nggak mau mengakui bahwa saya kagum pada dirimu, Taurus. Ini mungkin dalam hal juga finansial ya. Kalau kamu mungkin dengan pasanganmu ya, kamu lebih up, ada kompetisi di sini. Kamu biasa-biasa aja di rumah ya, tapi penghasilan kamu di rumah lebih bagus loh, lebih oke loh ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu pergi sedikit ke ke salon ya, merawat diri, dia juga nggak mau kalah, dia mau, tapi kalau bisa kamu yang bayar gitu. Tapi dia berpikir, kok dia di rumah aja bisa berpenghasilan ya, sedangkan saya ngoyo-ngoyo keluar sana sini malah nggak dapat apa-apa, dapatnya capek doang. Makanya dia merasa bahwa kamu ini penuh dengan keberuntungan ya. Oke. Berikutnya di sini ada Nine of Cups. Wah, kamu nih digemesin orang ya, disukai orang, dia iri. Mungkin kamu lebih cantik ya, dari penampilan, lebih dari raut muka lebih cute ya. Jadi dia merasa iri. Sok kecantikan, sok kegantengan ya, sok kekayaan, padahal kere. Ini contoh ya, ada beberapa yang seperti gitu ya, sibuk urus orang, yang punya uang siapa ya. Walaupun mungkin kalau kita dibilang kita mau posting, ini contoh ya, ada beberapa mungkin yang kamu posting kebahagiaan, liburan sana sini, paling dibilang miskin aja mau begini. Pokoknya intinya dia nggak suka ya. Atau dibilangnya orang ini bergaya hidup kelas mewah ya, kritik aja. Padahal kalau dibilang ya uang dia, kenapa orang yang sibuk, kenapa dia yang sibuk, uang kamu, tapi kenapa dia yang sibuk, iya kan? Ada macam contoh, rumahnya aja gubuk tapi penampilannya sultan ya, nggak sadar diri. Ini contoh ya. Padahal kan biarin aja, karena dia nggak suka lihat kamu bahagia. Apalagi kalau kamu posting ya, semakin. Tapi memang saya lihat di sini, saya merasakan energinya Taurus ini sudah tahu si A, si B, si C ini tidak suka saya dengan kondisi yang mungkin di sosmed pamer, bukan pamer sih, tapi maksudnya untuk
dokumentasikan, tetapi ya sekalian juga memperlihatkan bahwa saya barusan ini loh pulang dari liburan, atau kami lagi makan ini di sini, lagi happy ya, sekedar berbagi kebahagiaan. Tetapi orang-orang yang lihat ya, dia nggak dia kamu udah tahu bahwa oh ternyata ini orang ini kepo, ya sudah saya tambah-tambah aja. Ya tambah dia marah, tambah dia ya, walaupun dia diam ya, walaupun dia bungkam, tapi saya lihat di sini kamu tuh udah tahu sebenarnya. Tetapi diam, ya diam gitu. Dia pun diam, tapi ingin, jiwa keponya tetap ada untukmu. Ya. Dia merasa bahwa dia eh, dia biasa-biasa aja tapi dapat bonusnya up, kerjanya biasa-biasa aja dapat bonusnya up. Wah, ini pasti main-main dengan yang lain nih. Ataupun mungkin kondisinya tadi saya bilang kamu lebih cute, kamu lebih cantik ya. Akhirnya gebetan yang dia suka ya, gebetan atau orang yang dia suka ya, akhirnya suka ke kamu ya. Dia marah, ini ada. Ya. Yang dia merasa bahwa kenapa kamu jadi star bukan saya? Ya. Tetapi memang dia bungkus dalam sebuah senyuman ya, tanpa kamu tahu. Walaupun mungkin kamu sudah tahu, kayaknya dia iri, tapi dia pintar untuk macam biasa aja gitu. Nah, ini hati-hati karena ini ada orang yang kamuflase. Karena apa? Dia merasa ya artinya ada beberapa juga yang memang merasa bahwa saya nggak mampu juga bersaing dengan kamu. Jadi dia diam aja, tapi sebenarnya dia ada keirian. Macam contohnya, seandainya dunia berputar, saya jadi dia, kamu jadi saya. Pasti indahnya hidupku ya. Padahal kalau dibilang Taurus juga itu hidupnya nggak semulus-mulus itu, cuman luarnya aja yang kelihatan mulus, bahagia. Karena sebenarnya perjuangan juga, betul tidak Taurus? Kamu selalu menikmati aja dan bersyukur. Sedangkan orang ini melihat dari sisi negatif dirinya yang tidak bersyukur. Akhirnya memandang orang ya begitu juga, julid dan macam-macam. Nah, bahaya nih ya kalau teman-teman model kayak gini ya. Dia serasa memberikan support padahal sebenarnya dia mau menikahmu dari belakang. Tuh di sini. Ya. Ada The Hangman. Wah, The Hangman ini kamu tuh orangnya cepat up ya. Kalau kamu terjatuh ya, kamu kondisinya terpuruk sekalipun masih bisa bangkit. Macam contoh ya, kamu sudah jatuh tertimpa tangga, kamu nggak ada punya pekerjaan, banyak hutang lagi, tapi kok bisa ya kamu melunasi hutang itu. Nah ini, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu pergi meninggalkanmu, tidak menafkahi. Ini contoh kalau kamu sudah berpasangan ya, sudah menikah. Tapi kamu bisa ya sambil menjaga anak, jadi seorang, ini kalau seandainya kamu seorang ibu, bisa ya kamu tuh menjaga anak sambil kerja. Ya. Urus rumah baik. Ya, dia ada penyesalan di sini. Karena ada beberapa yang meninggalkanmu juga. Yang mana dia merasa bahwa wah kamu tuh sangat luar biasa ya. Sampai akhirnya orang memberikan applause untuk dirimu, ya terutama keluarga. Yang mana dia mungkin pergi meninggalkanmu untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ternyata pada saat bersamamu lah kehidupannya lebih baik. Tetapi nasi sudah jadi bubur, orang sudah tahu akan karakter dia yang sebenarnya, sehingga dia merasa malu untuk kembali padamu. Dimana kamu sekarang sudah bangkit. Ini saya lihat di sini ada pernah terjerat hutang ya, hutang piutang, ataupun mungkin kalau dibilang mengumbar-umbar aib, tetapi dia merasa bahwa mental kamu up. Ya, walaupun mungkin dia sudah caci maki, menfitnah ya, tapi tetap kamu masih bisa berdiri tegak. Walaupun mungkin kondisinya waktu kamu terpuruk sekalipun dia pergi ya, tidak ada yang membantumu, tapi kamu bisa up sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan di sini dia merasa malu. Makanya ada beberapa yang pergi dari dirimu entah berantah sekarang. Ya, meninggalkanmu tanpa ucapan apapun atau pesan apapun. Jadi seperti gitu ya, yang membuat orang-orang iri kepadamu karena kamu tuh orangnya penuh dengan keberuntungan. Orang itu merasa ya, dan penuh dengan energi positif. Kamu orangnya juga tidak sombong, kamu apa adanya ya. Tetapi ya pokoknya gitu, yang baik-baiknya kok mereka iri ya. Tapi ya kelebihan-kelebihanmu, karena orang tertuju padamu semua. Ya, dari sisi penghasilan juga mungkin, dari sisi body, kecantikan, daya juang, ya. Mereka iri kepadamu. Apalagi dalam hal finansial. Wah.
Kamu diam-diam baik udah beli mobil, diam-diam baik udah punya rumah. Walaupun mungkin kondisinya masih kredit ya, tapi mereka juga iri. Padahal kalau dibilang ya ini masih kredit, masih utang loh. Ini contoh ada beberapa ya. Tapi ada yang iri, ih. Kok dia udah punya mobil, udah punya rumah ya, padahal dia nggak tahu bahwa ya tiap bulan juga nih ada cicilnya, ada setengah mati gitu ya. Tapi dia cuma lihat saja, wih bahagia ya punya ini, punya iri. Padahal sebenarnya nggak melihat dari sisi Taurus yang betul-betul berjuang. Cuman ya itu masing-masing ya sikap orang, pola pikir orang masing-masing kan berbeda. Selalu ambil positifnya saja, jangan terlalu ditanggapi. Oke, jadi seperti gitu ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, untuk zodiak dan inisial saya sudah menarik energinya dari dirimu. Semoga orang-orang yang mungkin kondisinya kamu merasa oh ternyata dia tuh, oh ternyata ini tuh, ya nggak usah diambil hati karena yang pastinya selama dia tidak merugikanmu ya biarin aja ya. Kecuali kalau memang dia merugikanmu ya kamu harus bisa ada proteksi perlindungan untuk dirimu. Oke, saya sudah menarik energi dari inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf E, ada huruf Q, ada G, ada O, R. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. A, ada huruf L, S, D, C, S. S-nya double berarti energinya up. H, D, wah D-nya juga double. Berarti up yang double ya. P, T, dan N. Oke ya, jadi yang double-double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan aja ya. Di sini ada E, Q, G, D, O. E, Q, G, O, R, A, L, S, D, C, S, H, D, P, T, dan N ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga di sini dari zodiak saya sudah menarik energinya. Kalaupun mungkin kondisinya di inisial tidak ada, ya mungkin kamu terkoneksi secara rasi bintang ya atau zodiak. Di sini ada koneksi zodiak dari Virgo, Gemini, Taurus, Cancer, Sagittarius, dan Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi zodiak ada Virgo, Gemini, Taurus, Cancer, Sagittarius, dan Aquarius. Oke, semoga resonate juga. Dan saya mau ke pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu di sini. Pesan semesta untuk kalian Taurus tentang menyikapi orang-orang yang iri kepadamu. Pesan semesta. Saya ambil 3 kartu di sini. Acak 1, 2, 3. Saya sisihkan kartunya di sini. Kartu pertama ada 9 of Swords, ada 10 of Cups. Di sini ada Death. Wah. Oke, kita tidak usah menjadi sempurna kata semesta. Untuk orang lain, sempurna, cari kebahagiaan untuk dirimu. Walaupun mungkin mereka iri kepadamu ya sudah biar aja tuh ya. Cari kenikmatan, cari kebahagiaanmu sendiri. Gak usah terlalu mau pusingkan orang lain. Ya. Kalau mereka ada macam contoh ya, mereka iri baru ada bicara atau nyinggung-nyinggung kamu, biarin aja, nggak usah. Ini mental kamu yang harus dilatih. Kalau mental kamu tidak dilatih ya, kamu akan jatuh. Kalau bicara tentang orang iri ya, itu kita nggak usah terlalu tanggapin. Ujung-ujungnya nanti kamu yang jatuh juga dari atau masuk perangkapnya. Akhirnya kamu akan tidak berdaya. Contohnya ya, kalau ada orang iri baru dia cerita umbar-umbar aibmu, atau yang tadi saya bilang dia nggak suka, dia menjulitinmu, membicarakan yang tidak baik tentangmu, membongkar aib-aibmu, biarin aja, nggak usah tanggapi. Ya ingat, semesta ada bersamamu. Ada kalau mau dibilang di sini akan ada keadilan untukmu.
Ya, selama kamu tidak merugikan orang lain. Kalau kamu merugikan ya berarti ada karma juga untuk dirimu. Ingat, ada karma dua, karma baik dan karma buruk. Selalu berikan yang terbaik supaya kamu ke depan mendapatkan karma baik. Ibaratkan kamu investasi kebaikan hari ini untuk kebaikanmu di masa depan. Ya, tidak usah terlalu mau pusingkan orang-orang yang apa ya, yang mau menjatuhkanmu. Tetaplah bersinar dengan dirimu tanpa mengorbankan siapapun. Ya, saya lihat di sini kamu merasa juga kecil ya, kalau macam contohnya mereka menfitnah apa, kamu udah sedih apa, nggak usah sedih. Ya, tadi kan saya bilang orang-orang itu mungkin agak sedikit julid, agak sedikit membuatmu baper dengan kata-kata yang menyinggung ataupun apapun, biarin aja. Di sini semesta mau sampaikan mentalmu harus kuat. Apalagi kalau bicara suami, bicara ini ya, umbar-umbar aibmu, membanding-bandingkanmu dengan yang lain atau membanding-bandingkan dirimu dan dirinya. Karena saya lihat di sini ada pasangan juga yang tidak mensupport pasangan. Ya, kamu menikah tapi kayak kompetisi, bukan satu saling melengkapi tapi kayak berkompetisi. Nah, ini hati-hati. Dan kalaupun memang kamu um, ada di posisi itu, ya banyak sabar. Ya, dan apa kalau dibilang banyak doa supaya pasanganmu juga itu berubah. Karena saya lihat di sini ada pasangan yang egois. Ya, mau menang sendiri. Ataupun kalau tidak pasangan ya mungkin dalam tanda kutip mungkin dari sisi keluarga, mungkin adik atau orang tua yang terlalu keras dalam mendidik anak sehingga kamu bentrok, mentalmu tertekan. Di sini mental yang harus up, harus bisa kuat untuk dirimu sendiri. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu, yang bisa membuatmu hebat adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi dari mental. Selama mentalmu sehat, ya pasti hidupmu akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu ada tekanan mental, pasti akan banyak masalah yang datang kepadamu. Jadi sekarang semua dari hati. Apa dibilangnya, penyakit hati itu harus disembuhkan supaya hatimu bersih, kelimpahan pun datang. Ya, menyikapi orang-orang yang tidak apa dibilangnya iri padamu, berarti orang itu tidak selevel denganmu. Kamu tuh beda jauh dengan dia, kamu lebih di atas, jadi tetap bangkit. Kenapa kamu harus dengan kata mereka langsung kamu down? Ya, mereka kalau macam contohnya mencari-cari kesalahan kamu, itu berarti mereka itu tidak sanggup untuk bersaing. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu pikirkan. Kalau kamu pikirkan ya nanti otomatis kan jadi beban pikiran, stres, emosi. Itu akhirnya kamu menunjukkan bahwa kamu itu sama dengan dia. Lihat levelmu tidak sama dengan dia. Jadi nggak usah terlalu tanggapi orang-orang yang tidak selevel dengan dirimu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate ya. Pesan semesta juga diikuti ya, diresapi, jangan hanya didengar. Ya, supaya hidupmu jauh lebih baik gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.